Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi peluang binomial. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pembelajaran yang pertama. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. Nah, pada pembelajaran satu ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu statistika. Yang kedua, probabilitas distribusi binomial. Yang ketiga, rata-rata dan ragam. Nah, yang pertama itu merupakan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpresentasikan, dan mempresentasikan data. Statistika juga bisa dianggap sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Statistika sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, peringkasan data, dan penyajian data. Informasi yang didapatkan dari statistika deskriptif seperti pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus, penyebaran data, yaitu range, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yang kedua merupakan statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Yang kedua, probabilitas distribusi binomial. Teori probabilitas untuk ruang sampel berhingga menetapkan suatu himpunan bilangan yang dinamakan bobot dan bernilai dari 0 sampai 1, sehingga probabilitas terjadi suatu kejadian dapat dihitung. Tiap titik pada ruang sampel dikaitkan dengan suatu bobot, sehingga jumlah semua bobot sama dengan 1. Aksioma-aksioma probabilitas. Pertama, untuk setiap kejadian A berlaku, PA lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, untuk kejadian pasti S berlaku, PS sama dengan 1. Yang ketiga, untuk semua kejadian yang saling asing A1, A2 berlaku, P A1 gabung A2 gabung sekian sama dengan P A1 plus P A2 plus kelanjutannya. Probabilitas suatu kejadian A adalah jumlahan dari probabilitas kejadian sederhana. A. Variabel acak. Variabel acak adalah sebuah fungsi berharga real yang didefinisikan pada ruang sampel S. Suatu kejadian disebut acak atau random event jika kejadian tersebut dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Variabel acak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu satu variabel acak diskrit dan dua variabel acak kontinu. Yang B, distribusi binomial. Dalam beberapa percobaan, sering dijumpai pengulangan dua kejadian, yaitu berhasil atau A dan gagal atau A aksen.
Percobaan ini dilakukan secara berulang dengan pengembalian agar populasinya tetap sama. Percobaan-percobaan pada distribusi binomial bersifat bebas dan probabilitas keberhasilannya setiap pengulangan tetap sama. Distribusi binomial merupakan suatu distribusi probabilitas pengubah acak yang bersifat diskrit. Distribusi ini sering disebut dengan proses Bernoulli atau Bernoulli trials. Nama ini diambil dari seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu James Bernoulli. Model percobaan binomial mempunyai beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan selalu dibedakan dua jenis kejadian, yaitu bersifat saling bebas atau mutually eksklusif. Yang kedua, dalam setiap percobaan, hasilnya dapat dibedakan menjadi berhasil dan gagal. Yang ketiga, probabilitas kejadian berhasil dinyatakan dengan huruf P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan huruf Q, di mana P plus Q sama dengan 1, atau bisa juga kita jabarkan Q sama dengan 1 kurang P. Yang keempat, masing-masing percobaan merupakan peristiwa yang bersifat bebas, yaitu peristiwa yang satu tidak dapat memengaruhi peristiwa lainnya. Syarat distribusi binomial. Yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin hasilnya 2,5 kali. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Contoh, sukses atau gagal, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju. Bagian ketiga yaitu rata-rata dan ragam. Nilai rata-rata dan ragam distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Percobaan ke N dinotasikan sebagai Ln dengan probabilitas P, keberhasilan Ln sama dengan 1, dan probabilitas kegagalan Ln sama dengan 0. Ini rumus-rumus yang sering digunakan. Yang pertama, rata-rata dari populasi distribusi binomial ditentukan oleh mu sama dengan N kali P. Ragam distribusi binomial untuk setiap L ditentukan oleh ragam kali mu sama dengan P kali Q. Ragam untuk populasi distribusi binomial ditentukan oleh ragam sama dengan N kali P kali Q. Simpangan baku populasi dari distribusi binomial ditentukan oleh simpangan baku sama dengan akar dari N kali P kali Q, di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Kita masuk ke soal dan pembahasan. Soal pertama, di sini Tony memiliki sebuah kantong berisi 5 bola hijau dan 4 bola merah. Kemudian, Tony mengambil 2 bola sekaligus di dalam kantong. Berapa banyak bola merah yang mungkin terambil? Kita ke penyelesaian. Yang pertama itu kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui yaitu 5 bola hijau dan 4 bola merah. Kita misalkan bola hijau itu disimbolkan dengan H dan bola merah disimbolkan dengan M. Apa yang ditanya? Yang ditanya dari soal tersebut yaitu 2 bola terambil sekaligus berwarna merah. Jawab, variabel acak atau X merupakan banyaknya bola merah yang terambil. Ruang sampel yang mungkin terjadi yaitu hijau-hijau, hijau-merah, merah-hijau, dan merah-merah. Ruang sampel yang dapat kita buat ke dalam tabel yaitu ruang sampel yang kita dapat yaitu hijau-hijau, variabel acaknya 0, hijau-merah atau merah-hijau, variabel acaknya 1, dan merah-merah, variabel acaknya 2.
Jadi, X menyatakan variabel acak X sama dengan 0, 1, 2. Still merupakan menyatakan nilai dari variabel acak, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui X berdistribusi binomial B, N, P dengan min 5 dan standar deviasi 2. Tentukan nilai N dan P. Kita jawab, pertama kita tulis dulu diketahui dan ditanya yang terdapat dalam soal. Diketahui nilai min adalah 5 dan standar deviasi sama dengan 2. Yang ditanya merupakan nilai N dan juga P. Kita jawab, variansi itu kita dapatkan dari nilai standar deviasi, di mana standar variansi merupakan kuadrat dari standar deviasi. Maka kita dapatkan variansi sama dengan 2 kuadrat. Maka variansi bernilai 4. Lalu kita ketahui bahwa nilai dari min sama dengan 5, di mana rumus min sendiri sama dengan N dikali P. Maka kita dapatkan 5 sama dengan N dikali P. Kita lanjut ke variansi, di mana rumus variansi itu merupakan N dikali P dikali Q. Variansi tadi sudah kita dapat nilainya yaitu 4, maka 4 sama dengan N dikali P dikali Q. Nah, di sini ada 5 Q. Kenapa ada 5 Q? Kita balik lagi ke nilai min atau rata-rata. Di sini nilai dari N kali P itu sama dengan 5, maka kita masukkan ke dalam ini. Jadi 4 sama dengan N dikali P tadi kan hasilnya 5 dari min, maka 5 dikali Q. Nah, kita dapatkan Q sama dengan 4/5. Kita ketahui sendiri P sama dengan 1 min Q. Maka P sama dengan 1 dikurang 4/5. Kita dapatkan P atau peluang dia berhasil kalau kita kembali ke penjelasan yang awal tadi. Peluang berhasil itu 1/5. Lalu kita balik ke rumus min untuk mencari nilai N, di mana min sama dengan N dikali P. Min sudah kita dapat nilainya yaitu 5, dan P sudah kita dapat nilainya yaitu 1/5. Kita masukkan saja, jadi 5 sama dengan N dikali 1/5. Di sini bisa kita dapatkan N sama dengan 25. Jadi nilai dari N adalah 25 dan nilai dari P adalah 1/5. Terima kasih, sekian penjabaran materi dan contoh soal dari pembelajaran 1 peluang distribusi binomial.